Tema renungan malam ini adalah percaya, makin mengenal, semakin percaya, yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang menceritakan tentang angin ribut diredakan. Siapakah yang mau mengalami pergumulan dan kesusahan mendatangi kehidupannya? Tidak ada seorang pun yang mau. Semua orang ingin hidupnya senang, tenang, dan damai. Namun kenyataannya, sekalipun kita tidak mau dan tidak suka, pergumulan itu tetap saja datang di dalam kehidupan manusia. Memang dunia sekarang sudah begitu maju, tetapi belum ditemukan obat atau alat untuk mencegah pergumulan dan penderitaan yang akan mendatangi manusia. Sehingga mau tidak mau selama manusia hidup, mereka akan mengalami semua itu. Apakah anak-anak Tuhan tidak mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka? Peristiwa Tuhan Yesus meneduhkan ombak, mengajarkan bahwa sekalipun ada Tuhan bersama para murid di dalam perahu, badai itu tetap saja datang dan menggoncangkan perahu para murid. Demikian pula seorang anak Tuhan. Sekalipun Tuhan bersamanya, pergumulan tetap akan mendatanginya. Namun kita harus hati-hati ketika kita menghadapi pergumulan. Kita bisa tergoda dan bertanya dengan putus asa, bahkan penuh kemarahan, bahwa apakah Tuhan peduli kepada saya? Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Kalau peduli dan kasih, lalu mengapa saya mengalami semua kepahitan ini? Sama persis para murid bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ketakutan mereka. Guru, engkau tidak pedulikah? Lawang perahu sudah mau tenggelam. Guru masih saja bobok dengan nyenyaknya. Ini berarti guru tidak peduli. Makanya mereka bertanya dengan berteriak di dalam ketakutan. Memang pergumulan yang berat, apalagi bertubi-tubi dan panjang, memiliki kekuatan untuk meneror iman kita. Sehingga kita bisa meragukan dan bertanya, ya Tuhan, apakah engkau masih peduli kepadaku? Puji Tuhan, sekalipun para murid meragukan kasih Tuhan, Tuhan toh tetap mengasihi mereka dan menolong mereka. Itulah Tuhan kita yang penuh kebaikan dan bukan saja peduli, namun sangat peduli kepada anak-anaknya. Sehingga tidak mungkin baginya untuk tidak memberikan pertolongan. Lah dia ada bersama-sama dengan kita, Roh Kudus bertahta di dalam hati kita. Sehingga tidak mungkin baginya untuk membiarkan kita celaka. Dia peduli, dia pasti memberikan pertolongannya. Lalu mengapa dia mengizinkan mereka untuk mengalami pergumulan dan tidak cepat-cepat menolong mereka? Ayat 41 berbunyi, siapa gerangan orang ini, sampai angin dan ombak pun taat kepadanya. Ini adalah salah satu tujuan dari sebuah penderitaan atau pergumulan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Memang waktu itu murid-murid belum mengenal guru mereka dengan baik. Bagi mereka Tuhan Yesus itu rabi. Makanya setelah angin dan badai patuh kepada Tuhan Yesus, mereka kebingungan dan mulai bertanya-tanya. Rabi macam apa ini? Kok sakti sekali? Tofan dan badai sampai patuh. Kalau manusia patuh, lah wajar. Ini malah tofan dan badai sampai patuh. Benar-benar sakti dan bukan rabi sembarang rabi. Setelah peristiwa Pentakosta barulah mereka tahu dan percaya bahwa guru mereka adalah Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus ketika kita menjadi orang percaya, maka kita bisa mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak bergumul lagi dengan pertanyaan, siapakah gerangan pribadi yang berkuasa ini? Nah, manfaat pergumulan bagi seorang anak Tuhan adalah ketika suatu pergumulan dialami oleh seorang anak Tuhan, pergumulan itu tidak akan menghancurkannya atau menenggelamkannya. Malah pergumulan itu justru akan membuat anak Tuhan tersebut semakin dalam mengenal Tuhannya. Semakin mengenal, mengalami dan percaya akan kasih-Nya. Semakin mengalami dan percaya betapa Dia peduli. Semakin mengalami dan percaya akan kuasa-Nya. Lalu kita kemudian berkata, wah, Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena Dia telah menolong, menguatkan, melepaskan saya,
umat kesayangannya. Makanya Tuhan mengizinkan pergumulan itu datang kepada umatnya. Tuhan, tolonglah kami ya. Ketika kami mengalami pergumulan hidup, ajar kami percaya Engkau peduli kepada kami. Dan setelah melalui semua pergumulan kami, ajarlah kami semakin dalam dan bertumbuh di dalam pengenalan dan percaya kepadamu. Bahwa Tuhan kami begitu baik kepada kami dan peduli kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan, salam dari Billy Liline, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.